Selamat malam para menyaners dari seluruh penjuru negeri, dari manca juga. Malam ini kita akan kembali membahas kurang lebih tentang air suci lagi. Oh ya, para menyaners ini diingatkan, mengingatkan sih. Ini jadi saya Aryo itu hanya sebagai host sementara, menggantikan Pak Marius yang ini baru saja eh, hadir di Jakarta, tapi masih ada banyak hal yang harus dikerjakan dan semoga secepatnya bisa kembali lagi bergabung dengan kita semua gitu. Sekarang kita menunggu Bopo Agung. Nah, Halo Arya. halo, halo Bopo. Bopo. Susah banget loh masuknya. Aku dari tadi keluar masuk berapa kali tuh. Iya Jadi tadi aku sudah mau. udah request juga tadi. Mas, susah. Mm-mm. Gimana Om kabarnya? Tadi dengar-dengar PLN-nya lagi bermasalah. Iya, bermasalah. Nggak tahu tiba-tiba kok mati listrik, ternyata ini apa namanya harus ganti meteran. Waktu Pak ketahuannya waktu pas mau ngisi pulsa listrik ternyata nggak bisa, nomor saya sudah tidak terdaftar, kan bingung toh. Akhirnya saya nelpon ke 021123, lah itu baru dikasih tahu ternyata nomor saya itu harus sudah ganti meteran, makanya bingung saya tadi. Untungnya petugasnya cepat ya datangnya, tapi ya itu kalau saya kalau nggak ngerti kalau itu ternyata kan bingung ya, karena meterannya masih nyala tapi lampu listrik mati gitu loh. Jadi Ya. bukan Oh, bukan ada yang jebret, nggak ada yang jebret sama sekali, listriknya mati dengan sendirinya gitu. bahaya sekali. Serem juga itu. Gitu. Tapi untung bisa ikut live hari ini ya Om ya. Iya, Ya. berarti selesai jam berapa ya? Sore sih. Itunya dari pagi. Ini apa namanya? Terima kasih Pak Marius ya, sudah ini ngirimin kaos ke saya sama Waduh. sama apa borgol. Borgol. Wah, borgolnya buat apa Om? Boleh lihat Oh, nggak Om? Itu ya ada. borgolnya buat apa Om? Aduh, di sana sih mau lihat, ambil dulu kalau mau lihat. Oh, boleh Om, mau. Dengan senang hati Iya, mau melihat. borgol kecil sih. Nggak Ya. tahu tuh Kita apa sambil itu. nunggu Mbak Pipit yang akan menjadi pembicara hari ini. Ini ya, ini Aryo. Oh, oh gantungan kunci. Oh, kira borgol beneran Om. Lu beneran kan bisa buat jempol. Oh iya. Borgol jempol. Waduh, bahaya nih Om. Jangan-jangan Sama Aryo belum dapat dari Pak belum Marius. nih. Oh. Oh nih, Mbak Pipitnya udah hadir nih Om. Oke. Kita tunggu lagi bergabung. Halo, Mbak Hai, Pipit. halo, 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 salam Mbak Pipit. kenal. halo, Salam. ya salam kenal Mas Aryo, halo Mas Agung, apa Ya. kabar? Baik, Mbak. Di Selamat, sana dingin udaranya. Udara kenapa Mas? di sana udaranya dingin atau panas? Panas banget. Lokasinya Panas di Di mana sini sekarang Mbak lagi Pipit? panas. Emang? di Amerika. Di Iya, mana, Mbak? Wah, Di kota apa, di Mbak? Orlando. Di Sekarang di jam Orlando. 10 Orlando. pagi. Wah, Ini lagi beda pagi-pagi hampir ya. 12 jam ya? Iya, 12 jam lebih berarti ya? iya, Oh, 11 jam. Ini ya, apa namanya? Selisih waktunya 11 jam. Sekarang 1 September 10 pagi.
10 pagi. Oh ya, 11 ya. Kita baru Ya. jam 9 malam. Ha-ha. Nah, oke. Ya, dan ini pakai kaosnya Atlantis nih. Waduh, absolut Weh. menyan, mantap. Apa menyan masih ini masih berlaku di Amerika, Pan? Apa namanya lain? Berlaku Emang di kalau mana? di sana namanya apa, Mbak? Namanya apa, Mbak? Di sini tuh apa ya namanya tuh susah ya nyari yang menyan kayak di Indonesia kayak gitu tuh. Susah. Jadi mirip kayak dupa, mereka nyebutnya di sini kayak dupa, cuman beda dengan Beda. susah Beda cari kualitas itu gitu. beda. Ya. Ini Mbak Pipit ini mahasiswi dapat apa namanya? Apa tuh nama Mbak? Beasiswa ya dari Bright apa Ah, itu namanya? Uh, beasiswa dari Fulbright, programnya CCIP, Community College Ya. Initiative Program. Oke. Wah, mantap. Ini udah 81 menyaners nih yang sudah bergabung. Kita 82 81 naik turun. kita Oke, 80. ini ada yang Ya, langsung mulai aja. minta ini Om, ada promosi bentar Om, katanya minta dipromosikan ini channel Open Mic. Nih Oh, jangan iya, lupa aku ya, iya. Ada gambar Om juga nih Om tampaknya. Nih para menyaners nih kalau misalnya ada kira-kira mau nambah bahan pikiran malam-malam gitu ya. Kalau nggak mau tidur gitu silahkan bisa ditonton. Ini isinya pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya nggak ada jawabannya mutu. juga gitu. Pertanyaan yang nggak mutu semua ini semua di sini nih. Dan ini paling terakhir nih, ini juga serial ini Om. Jadi di Open Mic ini juga kita ada serial Perairan Misterius yang mungkin aja berkaitan ya Om sama berkaitan sama sesi kita hari ini gitu. Iya, jadi silahkan di subscribe Open Mic, ditonton juga serial Perairan Misteriusnya tiap hari Senin. Oke, kita boleh langsung dimulai aja. Tambah stres. Semoga tambah stres iya. Tambah stres. Oke, monggo Mbak Pipit. Oke, kita mulai ya. Untuk Sang Puspatajem Purwaning Praniti. Slide pertama, alam raya ini diciptakan dengan tujuan supaya ada kehidupan yang indah. Kalau itu sudah jelas ya bahwa alam diciptakan untuk kehidupan ya, bukan untuk kematian. Tapi ya itu kan terserah masing-masing. Ada yang mencita-citakan kehidupan, ada yang mencita-citakan kematian, itu monggo. Tapi bagi kita, kalau bagi saya dan bagi teman-teman di Atlantis Research ini, itu berpikiran bahwa alam ini untuk kehidupan, bukan untuk kematian. Gitu. Dan kehidupan yang lebih baik ya Om di sini ya. Untuk kehidupan yang lebih baik, bukan untuk kematian yang lebih parah ya, tapi untuk kehidupan yang lebih baik. Terus selain itu juga, ini ya, anggap aja ini dongeng gitu. Jadi kalau misalkan kok nggak cocok, nggak sesuai dengan yang sudah mereka perkirakan ya, namanya juga dongeng, kan bebas kan dongeng. Gitu. Bagaimana dilanjut Mbak? Nah, slide kedua, jadi sudah sangat jelas bahwa tujuan diciptakannya alam raya ini bukan untuk kematian. Itu sudah jelas ya, tadi jadi yang di depan. Kalau kematian itu hanya memang orang pasti ada masa habis, ada masa di mana surat izin terbitnya habis gitu, memang iya. Tapi tujuan utama dari alam raya adalah untuk kehidupan, bukan untuk kematian. Yang paling utama itu. Oke, lanjut dulu Mbak. Slide ketiga, maka kengerian dan kematian seharusnya bukan menjadi tujuan utama para makhluk hidup. Karena indahnya alam ini bisa dinikmati untuk kehidupan yang lebih baik. Sekarang yang paling bisa kita perhatikan bahwa seekor ayam pun kalau mau mati pun berusaha untuk hidup kan. Jadi dia yang sakit telonen atau apa yang sampai bungkuk-bungkuk itu juga berusaha untuk hidup kan. Ikan lele aja yang sudah mau dibeteti aja masih berusaha untuk hidup kan. Jadi memang makhluk hidup itu tujuannya hidup, bukan untuk mati. Kalau bagi kita. Tapi kan ya ada yang berpikir lain, itu monggo. Gitu. Tapi Lanjut, Om Mbak. itu tadi kan Om katanya ada surat terbitnya itu bisa diperpanjang nggak ya Om? Ya kalau kita melihat dari leluhur kita yang umurnya bisa sampai ribuan tahun, harusnya bisa, Aryo. Wah. Harusnya bisa. Kalau melihat itu ya. Ngeliat leluhur ya. Wah. Tapi kan Harusnya masalahnya kan
itu kan pendapat masing-masing. Kalau ada yang ngomong nggak bisa ya sudah, itu haknya mereka. Tapi kalau kita sih ngomong masih bisa gitu kan. Ah, nih Cuma ada. caranya nggak mungkin kita share gitu. Caranya nggak Oh mungkin iya. kita share. Waduh, oke, Nah, kita lanjut aja nih kalau gitu nih. ya nomor 4 Oke. Mbak. Oke, slide keempat. Jadi, kebahagiaan itu yang seharusnya dikejar selama kita hidup. Karena hidup itu bukan mati, maka kebahagiaan itu berarti menambah indahnya hidup. Itu cuma kata yang dibolak-balik ya, tapi pada dasarnya kan kehidupan itu tujuan utama gitu. Jadi yang namanya orang hidup itu bukan untuk sengsara ya, tapi untuk bahagia kan. Dan itu yang diinginkan oleh kalau versi kita oleh kadewatan itu. Makanya kenapa ada aturan-aturan di alam raya itu supaya kehidupan yang satu tidak mengganggu kehidupan yang lain gitu. Oke, lanjut Mbak. Slide kelima, meskipun ada yang sedang merasakan tidak indahnya dunia, tapi tetap saja hidup itu adalah tujuan, bukan kematian yang menjadi tujuan. Nah itu terserah asumsi masing-masing. Tapi kalau bagi kita kan memang tujuan kita untuk hidup ya, bukan untuk mati. Gitu. Tapi itu hak masing-masing. Kalau ada tujuannya dibalik ya monggo. Gitu. Lanjut Mbak. Slide keenam, dalam beberapa serat lama, selalu dikatakan bahwa tugas manusia adalah hame mayu hayuning bawono, yang artinya memperindah alam yang sudah indah. Apalagi kalau dikatakan hame mayu hayuning tribuono, maka 3 tingkatan alam raya adalah tugas dari manusia untuk menjaganya. Di sini yang ada hama mayu ya, berarti bukan hama rusak, ya. Bukan sesuatu yang sifatnya merusak alam, jadi sesuatu yang memperindah alam. Bukan sesuatu yang meleburkan alam, sesuatu yang menghancurkan alam, tidak. Atau sesuatu yang mengakhiri kehidupan di banyak makhluk, itu juga tidak. Jadi tujuan kalau di sastra Jendro dan beberapa serat Jawa kuno itu selalu mengatakan hama mayu hayuning bawono, artinya memperindah alam yang sudah indah. Jadi bukan merusak alam yang sudah indah atau membuat nggak bagus gitu, nggak. Itu tujuan kalau saya di sini dan beberapa teman di Atlantis ini tujuannya memayu hayuning bawono. Oh, Apa Aryo? oh, ini menarik banget Om. Maksudnya aku tadi juga baru dengar hama mayu hayuning tribawono Om. Itu jadi sebenarnya manusia itu nggak cuma, maksudnya kita kan di Arcapada ya Om. Kita di Arcapada, jadi tugas kita ternyata bukan hama mayu Arcapada doang gitu, hama mayu hayuning Arcapada doang gitu. Ternyata tiga-tiganya ya. Berarti kita semuanya itu. Kalau Arya melihat sejarah di pewayangan kita yang paling lama ya, yang dikatakan di pewayangan, itu dimulai dari Prabu Watugunung, itu kan sempat sampai menjadi Ratu Ningkayangan, Raja di Kayangan. Berarti kan itu menguasai Trilokobuwono ya, bukan hanya bumi. Terus Prabu Pandu Dewonoto dikatakan Dewonoto, berarti kan dia sudah menjadi Raja Ning Dewo toh. Jadi memang harusnya begitu kan, jadi bukan hanya seperti saya di Cilengsi doang gitu, tapi di Trilokobuwono. Tapi kan masalahnya kan itu semua tergantung pada kemampuan dan kemampuan dan kemauan gitu kan Aryo. Kalau Aryo iya bukan sih. hanya jadi preman di Senen gitu, tapi jadi Aku bukan preman, keluar kamar aja takut. Gimana? ya oke. Ya, Ya kayak Mbak ini oke, kan, ya, Mbak Pipit ini nggak cuma jadi preman di Jogja, tapi sampai Amerika loh. oh iya, nih beda nih Om. Sampai mancanegara. Iya. Oke, monggo dilanjut Mbak. Ya, lanjut. Ya, slide ketujuh, maka seharusnya manusia menyadari apa saja yang menjadi dasar kehidupan yang ada di bumi kita ini dulu, sebelum kita memikirkan kehidupan di Trilokabawono. Ya memang apa-apa itu kan dimulai dari hal yang paling kecil dulu ya. Sebelum kita memahami lingkung satu RT ya berarti di rumah dulu. Di rumah itu ada kekurangan apa, ada apa yang lebih, ada yang kurang. Setelah itu baru kita mikir ya, satu RT udah, berarti mikir satu RW udah, mikir kabupaten dan seterusnya. Tidak kemudian kita yang di rumah aja belum beres, tapi yang dipikir negara gitu loh. Apalagi yang dipikir alam raya Trilokobuwono gitu. Itu enggak, menurut saya tidak tepat. Jadi harusnya ya kalau kita mau mikir yang besar itu berarti yang di rumah dulu, yang itu harus beres dulu. Jangan sampai yang di rumah nggak beres tapi yang kita pikirkan sudah malah kembali ke kayangan gitu. Waduh.
Berarti ini Enggak ya, dong, berarti jangan lupa manusia apa kita sendiri paling ya, paling paling kecilnya itu kan dalam diri kita sendiri berarti ya, Om ya. Yang harus Iya, dibenahi dulu kali ya. Wah, iya, keren nih. seharusnya begitu. Seharusnya loh ya. Tapi kan ada Harusnya. yang ngomong tidak harus begitu, ya. Oke, Keren. Mbak, lanjut, Mbak. Ya, slide 8. Semua kehidupan selalu memerlukan air jernih yang bersih dan tidak ternoda. Meskipun air bisa membersihkan noda, tapi bukan berarti air boleh dikotori. Cukup jelas sih menurut aku ya. Dan saya nanti air itu kan macam-macam fungsinya, tapi juga ada berbagai macam jenis gitu. Untuk air yang kita perlukan untuk kehidupan, jadi yang diminum dan dipakai untuk hal-hal yang sifatnya kehidupan manusia itu kalau bisa kan yang benar-benar bersih, tidak yang kotor. Terus ya tapi tidak semua air tuh hanya itu gitu. Tapi kan ada air yang digunakan untuk membersihkan kotoran. Tapi untuk yang dipakai membersihkan itu juga tidak berarti dia boleh dikotori kan. Itu ya. Oke, lanjut dulu, Mbak. Slide ke-9, maka sudah menjadi tanggung jawab manusia untuk menjaganya. Jadi bukan dengan merusak alam. Karena kita adalah bagian dari alam raya ini, maka sudah selayaknya kita ikut merawat alam agar alam juga merawat kita. Kalau dalam bahasa biologi mungkin simbiosis mutualisme kalau nggak salah ya. Karena dulu biologi saya dapat jelek, Mbak. Cuma dapat 90 berapa gitu loh. Jadi nggak bagus gitu. Nggak sampai Berapa Om? 100. Sorry Om, tadi nilainya berapa? Oh, nggak sampai. Oke. Ya. Cuma 97 kalau nggak salah. Jadi nggak sampai 100 kan nggak bagus, Aryo. Aduh, iya bener Om. Jadi Nggak apa? sempurna, nggak bagus. Jadi ini namanya hamamayu apa termasuk hamamayu hayuning bawana ya. Kalau kita merawat alam, pasti alam juga akan merawat kita karena ya sekarang ya logis aja gitu. Kalau kita ngotorin dalam rumah aja, kalau kita kotorin lama-lama kita nggak tahan di rumah kan. Tapi kalau kita rumah selalu kita rawat, kita bersihin ya lama-lama kita bertahan di rumah juga di rumah lama-lama juga tahan gitu. Cuman ya kalau tempat saya itu karena saya tinggal sendirian, jadi kadang-kadang lupa yang namanya nyapu itu terakhir berapa tahun yang lalu gitu loh. 3 tahun yang lalu kalau saya nyapu di rumah itu. Tapi rumah saya tetap bersih, Aryo, karena ada yang bantu bersihin. Nah, Ada yang bantu bersihin. ini spesial nih, ini spesial case ini, kasus khusus ini. Yang bersihin nggak kelihatan ya Om? Iya. Gimana ini? Tapi kalau nggak gitu nggak ada waktu ya. Nanti 3 tahun yang lalu nyapu terakhir, tapi ada yang bantu nyapuin gitu. Jadi, sudah terima kasih lah. Dan namanya alam kan menjaga kita balik, Aryo. Jadi ketika saya berbuat baik sama mereka, ya mereka ya juga membantuin saya gitu kan. Bener. Ya, Mbak. Belum di rumah Om berarti nggak ada kecoa ya Om ya? Wah ini menarik ini. Nggak ada. Ada pernah ke rumah harus dipelajari. Kan? Ketemu, ini kan? harus dipelajari nih. Biar rumahnya nggak ada ketemu, serangga kan? gitu loh. Nggak ketemu kecoa. Rumah selalu kondisi tersapu tapi nyapu terakhir 3 tahun yang lalu. Oke, lanjut. Lanjut dulu. Oke, slide ke-10. Dalam beberapa serat kuno pernah dijelaskan bagaimana Kadipaten Pasir Pesisir yang diserang oleh bawahan dari Sang Ditya Kala Putut Jantoko. Ditya Kala Putut Jantoko mengerahkan berbagai makhluk yang mengerikan, menjijikkan, dan merupakan hama bagi kehidupan. Makanya kita kemudian mengenal nama serangga, kan serang, enggak. Diserang oleh sesuatu yang menyerang onggo atau menyerang jiwa gitu kan. Itu dulu pernah dilakukan oleh Ditya Kala Putut Jantoko ketika Sang Mahaprabu Kandiawan sedang wanaprasta kan. Karena wanaprasta seorang Mahaprabu kan cukup lama. Dan yang namanya wanaprasta berarti masuk hutan selama paling tidak 1 tahun lebih ya. Biasanya 5 tahun rata-rata dari manusia. Di sini makanya ada satu wilayah yang agak jauh dari pusat negara kita itu mendapat pukulan dari itu teman. Ini mungkin nanti bisa ini ada dalam Tantra Wagelaran ya. Tadi cerita ini adalah di situ. Ini di zamannya Prabu Kandiawan yang jelas. Nah ini kan hal seperti ini bukan jadi tujuan leluhur kita ya untuk mengadakan pukulan seperti ini. Jadi kalau ada yang melakukan seperti ini kan ditulisnya juga di Tiokolo. Kolo itu artinya apa kan sudah jelas ya. Saya di sini bukan ngomong kalau nama orang ya, tapi makhluk yang disebutkan dalam suatu cerita pewayangan gitu. Oke, monggo dilanjut, Mbak. Ya. Slide 11. Ditya Kala Putut Jantoko merupakan terah dari
Batari Durga. Bagi dia, kematian adalah tujuan utama. Maka perang selalu dikobarkan agar tujuannya tercapai. Yang nama kayangannya aja kan sudah namanya Pasetran Gondolayu ya, atau Pasetran Gondolayu. Gondo itu bau, layu itu kan kematian. Jadi tempat yang berbau kematian, berbau itu ya. Itu makanya itu salah satu contoh dari peradaban kiri ya, yang seharusnya bukan kita ikuti gitu. Oke, dilanjut Mbak. Ini aku Slide punya pertanyaan Om, bentar, Om. Ini Ya. ini maksudnya ini berhubungan sama kebencianku terhadap serangga ya. Maksudnya aku kan gak suka kecoa gitu. Misalnya kita nggak suka, aku nggak suka banget sama kecoa nih. Maksudnya jijik lah ngeliatnya. Nah, sedangkan di sini bilangnya tadi kan kita bilang bahwa kehidupan itu ada tujuan seorang manusia gitu. Nah, kalau misalnya Om, aku nggak suka nih sama kecoa. Terus aku ya maksudnya dengan sengaja membunuh kecoa. Nah, itu gimana Om berarti Om? Di sini kan pada dasarnya kita berusaha menempatkan dia di posisi tempat yang sesuai dengan dia ya. Jadi kalau dia di sini mengganggu, yang harus kita pindahkan ke tempat yang dia cocok lah. Kalau dia nggak cocok di peradabannya manusia, ya berarti dia cocoknya di peradaban yang lain kan, di alam yang lain gitu. Jadi kan sebenarnya cuma nganter gitu. Bukan berarti. Tapi kita harus lihat juga kalau misalkan di kalangan yang tidak mengganggu ya jangan seperti itu kan. Tapi kan ini masalahnya mengganggu dan menimbulkan penyakit kan. Karena Iya, betul. ini kalau tidak dibasmi itu juga akan membuat kondisi yang lebih parah untuk banyak orang kan. Maka ya harus dikurangi jumlahnya mereka. Yang seperti itu. Berarti selama niatnya menghantarkan dia ke tempat yang layak gitu ya Om ya. Iya, Berarti boleh. bukan. Oh, wah. Oke. Ya, ya. Lanjut Mbak. Makasih loh. Oke. Slide 12. Tapi tentu saja itu seharusnya bukan tujuan utama manusia. Karena apapun yang menjadi akhir hidup bukan wewenang manusia, tapi wewenang yang mempunyai hidup. Selama yang mempunyai hidup masih menginginkan kita hidup, maka janganlah mengubah arah menjadi ingin mati. Ya, cukup aneh sih sebenarnya kalau ada orang pengen mati, itu aneh. Tapi ya itu kan pilihan ya, dan pilihan itu bebas gitu. Dan kalau bagi saya ya, kalau bisa itu saya diciptakan kan untuk hidup bukan untuk mati ya. Jadi akan berusaha bagaimanapun supaya saya hidup gitu, dengan bertahan seperti apapun gitu. Karena yang saya lihat itu bahkan seekor kambing aja gitu, kalau mau disembelih tetap berusaha meronta-ronta supaya dia masih bisa hidup kan. Artinya hewan pun sudah berusaha untuk bisa hidup, termasuk manusia enggak sih? Gitu. Oke Mbak, lanjut. Slide 13. Maka supaya hidup menjadi lebih berarti, pada zaman Kala Purwa, para Pandawa pernah diminta untuk membuka hutan Wanamarta. Hutan Wanamarta dijadikan kerajaan Amertapura untuk lebih mengayomi kehidupan, bukan berpihak pada kematian. Itu ada dalam serat Babat ada dalam cerita Babat Wanamarta ya, itu ada dalam banyak serat Jawa, dimulai dari serat pedalangan serat Kandaning Ringgit Purwo, terus banyak lah kalau itu cerita tentang itu, dan itu bisa dilihat sendiri di situ. Di pakem-pakem pedalangan juga ada. Jadi ya itu harusnya jadi patokan, bahwa di situ kan menunjukkan terus bagaimana Pandawa ditekan sana, tekan sini, tapi bagaimana mereka tetap harus bisa bertahan hidup, bukan untuk bertahan mati gitu. Lanjut Mbak. Ya. Slide 14. Kerajaan Amertapura dibuat atas perintah Sang Hyang Batara Indra. Jadi sangat jelas bahwa pihak kadewatan menghendaki kehidupan yang lebih baik di Arcapada. Diciptakannya dibikinnya langsung dari perintah dari Sang Hyang Bathara Indra itu karena di kayangan terkenal tuh kayangannya Bathara Indra di kayangan Tenjomoyo kan sebagai kayangan yang paling bagus, yang paling indah. Maka kemudian beliau yang disuruh turun ke bumi untuk menurunkan bagaimana sih bikin keraton yang benar gitu kan. Jadi tujuannya kan kadewatan pun meminta kita meniru itu keraton yang bangunan yang terbaik, bukan bangunan yang biasa gitu loh. Itu yang makanya beliau yang disuruh turun waktu itu. Kemudian membangun Wonomarto dalam hutan yang dikamuflase dulu supaya tidak bisa dilihat orang dulu sebelum pada waktunya diserahkan pada pihak Pandawa.
Lanjut, Mbak. Slide ke-15, tentu saja penyokong utama kehidupan berupa air jernih yang disucikan juga disediakan oleh Sang Hyang Batara Indra. Namanya juga dewa hujan. Jadi ya dewa perang, dewa hujan. Jadi memang ya sarana pendukung utama pasti akan disediakan oleh beliau karena itu harus ada gitu kan. Dan itu menjadi tanda kenang-kenangan serta menjadi tanda pertama bahwa kerajaan Amertapura ada di mana gitu. Jadi kalau ada diklaim di India atau diklaim di negara mana atau diklaim di planet mana atau di galaksi mana itu, nah itu bukti paling nyata nanti adalah ketika Amertapura terbuka, itu berarti disitulah, nggak jauh dari situlah letak Amertapura, dan ini nanti justru bisa kita jadikan patokan bahwa ini nanti sebenarnya mitos atau bukan sih gitu. Lanjut, Oh, Mbak. berarti yang terbuka itu saluran Amertosari gitu yang akhirnya menunjukkan lokasi kerajaan Amertapura gitu ya. Iya, iya, dan termasuk kerajaan, termasuk di mana sih sebenarnya hutan Kuru Janggolo, Kuru Jonggolo itu, terus di mana sih kerajaan Jonggolo, di mana pura kerajaan Hastinapura dan sebagainya, itu harusnya nanti dengan Amertosari, aliran Amertosari ini terbuka ya, harusnya ketahuan gitu. Wah, menarik nih. Ini harus baca lagi nih Serat Pedalangan nih. Oke, moga Mbak, lanjut. Slide ke-16, dalam pakem pedalangan yang digunakan untuk patokan arah, posisi kedaton akan selalu diajarkan dengan menghadap ke arah perairan dan membelakangi gunung. Sesuai suluk dalam pedalangan yang menyatakan ngayonaken bandaran agung, mengkeraken wukir. Itu menunjukkan bahwa negara kita menghormati aliran air ya. Nah, karena sesuatu yang dihormati kan pasti ditaruh di depan kan. Kalau di belakang kan nggak dihormati kan. Kalau aku ngomong sama Aryo tapi arah bicaraku, aku membelakangi Aryo, berarti nggak sopan toh itu. Berarti kan aku nggak menghargai Aryo kan. Jadi kalau aku bicara kan harus menghadap ke orangnya gitu kan. Jadi sesuatu yang dihormati pasti dihadapin, bukan dibelakangin gitu ya. Gitu. Apa Aryo? Gak ada suaranya. Aryo nggak ada suaranya. Sorry, ini wayangnya nih Om. Wayangnya Om ada nih. Wah. Itu bukan wayang, itu gunungan. Oh ya, gunungannya. Sorry, gunungannya. Berarti airnya, oh berarti ini di depan berarti Om sebenarnya airnya ini ya. Posisi air ini adalah di depan gitu. Ngayonaken ngayonaken Bandaran Agung gitu. Ya, kalau dilihat dari ini ya, ini kan berarti arahnya seharusnya dari keraton menghadap keluar kan. Kalau dilihat di sebelah sana itu kan ada hewan-hewan dan sebagainya gitu. Nah, hewan-hewan seperti itu mana mungkin tinggal dalam keraton. Iya kan, iya, ada harimau, betul. ada itu kan, itu hewan itu pasti tinggalnya di luar keraton kan. Ya, seperti Aryo kalau pelihara ayam, nggak mungkin ayam itu taruh dalam rumah kan, pasti di luar rumah kan. Walaupun dibikinkan kandang di luar, tapi nggak mungkin di dalam rumah kan. Iya sih Om, mungkin sesekali gitu dalam rumah sesekali aja gitu. Tapi nggak setiap hari. Gitu. Tempat aslinya adalah di luar. Gitu. Oh iya ya, baru nggak juga ya. Berarti maksudnya tuh ini salah arah ya. Selama ini mandangnya dipikir dari menuju ke dalam keraton ya. Iya, aku mikirnya keraton gitu. Wah, ini informasi baru nih, ini menarik banget nih. Oh, berarti selama ini salah ngelihat gunungan. Nih. Ya, itu versi kita ya. Kalau versi orang versi lain Atlantis kan ya, versi Atlantis ya. Versi Atlantis. Kalau versi orang lain mungkin dianggap itu menuju ke dalam keraton. Kalau kita itu menuju ke luar keraton gitu kan. Oke, enggak Mbak, dilanjut. Ya. Slide ke-17, maka aliran yang bersih seharusnya ada di depan kedaton. Dengan tujuan agar bila ada pertanda apapun bisa dilihat karena jernihnya air tersebut. Ya, karena biasanya yang namanya aliran air yang jernih itu bisa memberi pertanda juga. Kalau dia tiba-tiba dia jadi keruh, berarti akan terjadi apa? Kalau tiba-tiba berbau apa, berarti akan terjadi apa? Itu kalau orang zaman dulu punya pakemnya bahwa ini berarti akan ada pertanda ini, masyarakat harus bersiap apa gitu. Sudah ada, tapi kan sekarang kan patokan itu jadi nggak ada ketika aliran itu nggak kelihatan lagi kan. Gitu Mbak, mengerti lanjut. Slide ke-18, Sang Mahaprabu Puntadewa yang mendapat tugas mengamankan aliran air Amertasari yang menjadi sumber kehidupan kerajaan Amertapura. Itu pertama kali ya, ketika kerajaan Amertapura sudah dibuka,
setelah diserahkan dari bangsa Kajiman ke manusia waktu itu, kemudian kan yang menjadi raja pertama di situ Prabu Bontodewo. Nah, itu kemudian beliaulah yang mencoba mengamankan aliran itu dari utara ke selatan ya. Jadi bukan dari timur ke barat, tapi utara selatan. Lanjut, Mbak. Slide ke-19. Pandawa di bawah pengawasan dari Sang Dewi Kunti inilah yang pertama kali berhasil membuka hutan Amerta dan membuka keberadaan aliran Amertasari. Jadi jelas sosok ibulah yang menjadi kunci terbukanya aliran Amertasari. Kayaknya nggak perlu dijelasin, karena itu juga sudah ada di cerita pewayangan. Jadi mungkin bisa dilihat di cerita pewayangan aja sendiri gitu. Boleh dilanjut, Mbak. Slide ke-20. Akan tetapi semua itu ada saatnya gilir Gumanti. Maka tidak selamanya Pandawa mengamankan keberadaan aliran suci Sang Amertasari ini. Ya, semuanya bergiliran. Jadi ada kalanya, ya setelah Pandawa berarti ada di zaman berikutnya ya. Jadi kan Pandawa itu hidup di zaman Kalapurwa dan Kalabroto, kemudian dilanjutkan ke zaman Kaladwara, Kaladwapara, dan seterusnya itu. Berarti kan kerajaan-kerajaan di bawahnya lah yang kemudian meneruskan gitu. Untuk di zaman Kaladwara berarti kan di zaman Dahanapura, kemudian di zaman terus ke bawah nanti ada kerajaan Kauripan, ada Majapahit dan sebagainya. Maka seharusnya kerajaan-kerajaan itu adanya di sekitar aliran itu, tidak mungkin terlalu jauh dari aliran itu gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kok nama-nama kerajaan itu sekarang rata-rata jauh dari aliran itu gitu kan? Nah, ini decoy atau asli gitu kan masalahnya. Makanya saya terus kemudian berusaha mencari posisi kerajaan yang saya maksud gitu. Cuman saat ini memang belum bisa kita share di publik, tapi saya sudah meyakini banget bahwa yang kita perkirakan yang ada dalam sejarah resmi yang dikatakan jauh dari aliran Amertasari harusnya tidak, harusnya dekat semua gitu, dan tidak jauh dari Jakarta semua. Lanjut, Mbak. Slide ke-21. Semua ada gilirannya dan ada saatnya untuk bertanggung jawab atas keindahan alam ini. Maka di generasi berikutnya harus sanggup memegang estafet kemuliaan ini. Dan masalahnya kan sekarang akan ada pada giliran kita ketika ini nanti dibuka ya. Jadi setelah dibuka di zaman Kerajaan Amertapura, kemudian ditutup di zaman Majapahit, terus kemudian ini akan dibuka lagi di zaman kita. Nah, semoga kitanya bisa menerima kondisi ini gitu. Dan bisa ikut menjaga seperti nenek moyang kita dulu. Lanjut, Mbak. Om, tolong, ini pertanyaan ini Om. Ini kan kalau tadi itu kan katanya apa? Bergiliran gitu. Nah, tapi kalau zamannya kalau Purwo ya, wayang Mahabharata tuh kalau Purwo bukan Om? Ya. Ya, kalau Purwo. Kalau Purwo itu kan ada Pandawa gitu, mesti ada Puntadewa, Arjuna, Bima dan Nakula Sadewa gitu. Nah, tapi kalau di zaman sekarang siapa itu Om gitu? Siapa sosoknya itu? Dan siapa tahu Aryo. Loh, kok siapa tahu Aryo? Waduh. Makanya bebannya. Ya seharusnya gimana? Seharusnya nanti yang memegang pemerintahan itu siapa gitu loh, karena ini mantan kali, bukan Kalimantan ini supaya segera supaya nanti kalau benar-benar buka mantan kali ini, bukan Kalimantan ya saya ngomongnya ya, itu supaya paling tidak masyarakat bisa melihatnya dengan benar gitu loh. Jadi ya ini harus kepala negara sih, bukan level seperti saya. Kalau saya kan cuman satu wilayah di daerah Cibubur aja, mungkin malah banyak daerah yang masih belum hafal gitu. Gitu. Aku jalan ke rumah aja kadang masih nyasar Om. Iya. Oke, ini berikutnya. Oke, slide ke-22. Maka di zaman Kala Praniti kita sudah diingatkan dengan keberadaan kerajaan yang bernama Kuripan yang berarti kehidupan. Pada masa itu aliran Amertasari juga dikatakan sebagai air kehidupan atau Cikahuripan. Sebenarnya artinya sama aja sih, cuman itu beda cara ngomongnya aja gitu loh. Seperti kalau kita ngomong putih, seto, modo, itu kan sama toh, putih ya putih, seto itu juga artinya putih, modo juga artinya putih. Jadi kan itu cuma nama-nama yang
nama satu satu nama satu arti tapi ada penyebutan yang beda gitu. Amertasari dengan si kahuripan itu sama. Oke Mbak, monggo dilanjut. Ya. Slide ke-23, pada zaman kerajaan Kuripan, Sang Hyang Batara Wisnu sampai menitis ke seorang Mahaprabu yang bernama Sang Mahaprabu Airlangga, agar orang tahu seberapa pentingnya aliran air suci tersebut. Namanya aja ada Airlangga ya, air loh ya. Jadi bahkan selain menguasai kerajaan yang namanya Kuripan atau kerajaan kehidupan, itu bukan kerajaan kematian ya, kerajaan kehidupan, itu pun namanya pun masih menggunakan nama yang berhubungan dengan aliran tadi, maka dinamakan Prabu Airlangga gitu. Jadi sebegitu pentingnya untuk kerajaan itu, bahwa beliau itu sangat menghormati aliran itu, dan leluhurnya beliau juga menghormati itu, makanya sampai Prabu Airlangga diberi nama itu gitu kan. Itu supaya untuk banyak orang mengenal gitu, mengenang tentang keberadaan itu, keberadaan aliran itu tuh beneran ada gitu. Oke Mbak, Angga dilanjut Mbak. Slide ke-24, bahkan beliau juga memerintahkan pembuatan bendungan Waringin Sabto yang ditandai dengan keberadaan 7 pohon beringin putih. Bukan beringin biasa, tapi yang putih, agar masyarakat melihat begitu beruntungnya memiliki aliran suci dan mau menjaganya untuk keberlangsungan kehidupan. Kalau penjelasan tentang bendungan Waringin Sabto mungkin minggu depan. Nah, sekarang ini baru kata pengantarnya tentang Bendung Waringin Sabto ya. Jadi kenapa itu harus dibikin, kenapa harus ada, itu minggu depan. Karena kalau diceritakan di sini ntar kepanjangan. Itu sedang berusaha diperkecil juga oleh Mas Nogo supaya tidak terlalu panjang di masalah Waringin Sabtonya sendiri. Oke Mbak, mau dilanjut Mbak. Ini menarik Om, ini aku kira pohon ini tadi logo dari Pancasila Om, sila ketiga ini aku kira tadi. Sama-sama background namanya pohon beringin. Namanya pohon beringin, tapi beringin yang putih. Arya pernah lihat pohon beringin putih nggak? Pohon beringin tapi daunnya putih. Oh, belum pernah. Mungkin Mbak Pipit udah pernah. Pernah lihat di mana ya? Di Jogja kalau nggak salah, di suatu tempat. Aku kayak beda galaksi di Om, tinggal nggak pernah lihat beringin putih. Mbak Pipit tuh preman keliling mana-mana Aryo. Gak kayak Aryo. Mungkin kalau ditanya dia pasti udah pernah lihat, nggak beda sama Aryo. Aku cari dulu Om, beringin putih. Kenapa ya, ada apa dengan beringin putih? Putih kan artinya memang artinya itu supaya jangan ada jangan ada sesuatu yang membuat tidak nyamannya kehidupan gitu kan. Berarti memang itu menunjukkan bahwa ini dibikin adanya bendungan yang dipakai untuk mempertahankan supaya aliran ini tidak membuat kematian gitu loh Aryo. Maksudnya ke sana sebenarnya. Maka kenapa beringinnya putih bukan beringin hijau gitu. Oh, makanya kalau di sila kita Persatuan Indonesia ya Om, ya mirip lah. Menjaga persatuan juga. Wah, keren nih. Ya, kita menjelaskan minggu depan ternyata, aja. Iya, itu lanjut minggu depan. Oke, kita lanjut nih slide 25. Ya. Slide 25. Putri sulung dari Sang Mahaprabu Airlangga dinamakan Dewi Kili Suci, yang berarti seorang dewi yang tidak ternoda. Saat itu Dewi Kili Suci yang sangat bertanggung jawab atas kemurnian aliran Amertasari. Karena beliau itu seorang putri yang kedi karena mendapat sejarahnya gimana mungkin tidak layak tidak ini ya, bukan wewenang saya untuk menjelaskan, cuman ya artinya kedi itu kan berarti mandul. Jadi dikatakan kerajaan yang diperintah oleh putri kedi, tapi kalau Sansekerta kan ngomongnya dibalik ya, kedi putri, makanya kadang-kadang disebut kerajaan Kediri gitu loh. Nah itu beliaulah yang menjadi raja karena waktu itu kan untuk menjaga supaya adik-adiknya itu tidak rebutan kerajaan, maka Putri Kili Suci yang dijadikan Mahaprabu waktu itu, Maharatu deh nggak Mahaprabu oleh Prabu Airlangga. Setelah Prabu Airlangga mau surut ke lancar ke Prabuan. Lanjut Mbak. Ya, slide ke-26. Hal itu dilakukan oleh Sang Hyang Batara Wisnu agar aliran ini bisa selalu terjaga. Karena sudah ada dalam penglihatan Sang Hyang Batara Wisnu bahwa besok akan ada zaman yang bernama zaman Kala Bendu atau zaman hukuman. Dan saat berakhirnya zaman tersebut akan ditandai dengan pagebluk yang sangat besar.
Nggak cuman sekarang masalahnya pagebloknya apa. Terus kemudian zaman Kolbendu itu kapan? Emang gue diraba-raba sendiri gitu. Bahwa besok aliran Amertasari ini akan digunakan untuk menghentikan pageblok. Gitu ya. Dan itu sudah ada dalam berbagai serat kuno. Bahkan Ranggawarsita pun sudah menjelaskan itu juga kok di Serat Wedotama atau apa ya, saya lupa nama seratnya itu. Ada kok kata-katanya di pupuh ke-12 apa lupa saya, tapi ada kata-kata dari di serat di seratnya Ranggawarsita. Oke Mbak, lalu dilanjut. Ya, slide ke-27. Sebagai sosok Batara, maka pandangan Sang Hyang Batara Wisnu tidak akan salah dalam melihat masa depan. Sehingga dari sejak keberadaan Kedaton Amerta sampai kerajaan terakhir yang diizinkan melihat aliran tersebut, supaya menjaga aliran itu agar besok bisa digunakan dalam mengatasi pagebluk. Jadi sedemikian ininya ya, nenek moyang kita menjaga itu dari mulai zaman kerajaan Amertapura sampai dengan kerajaan yang sempat melihat itu untuk menjaga itu sebenarnya untuk kita saat ini gitu kan. Ya tinggal kitanya tuh nanti bagaimana gitu. Lanjut, Mbak. Slide ke-28, maka menjadi jelas alasan Sang Hyang Batara Indra saat membuka Kedaton Amertapura dengan tidak langsung diserahkan kepada manusia, tapi diserahkan dulu ke bangsa Kajiman yang dengan setia menjaga aliran tersebut. Dan baru diserahkan ke manusia saat mengetahui ada yang benar-benar menghargai kehidupan, bukan menghargai kematian. Itu bisa dilihat dari ketika pembangunan Alas Wonomarto, Alas Wonoarto. Waktu pas Babat Wonomarto yang pertama, itu ketika Bathara Indra memerintahkan membuat keraton Amertapura yang ada di dalam hutan Wonomarto itu jelas banget di situ dijelaskan bahwa pertama kali bukan langsung diserahkan ke manusia dulu, tapi diserahkan ke bangsa Kajiman dulu, sampai menunggu ada manusia yang layak untuk itu. Itu ada. Jadi waktu pas pembukaan pertama, itu nanti kan Prabu Barata dari Hastinapura ikut membantu itu dengan beberapa raja yang ada di Purwocarita, itu juga ikut membantu. Terus kemudian setelah itu disembunyikan dulu dari pandangan manusia, baru nanti pada saat Babat Wonomarto zamannya Pendowo, baru itu dibuka. Baru mulai muncul gitu. Jadi ini masih ada sampai dengan hari ini, cuman sekarang sama dengan kondisi waktu itu yang lagi disembunyikan dari pandangan manusia. Dalam bahasa internasionalnya mungkin dikemayan gitu ya. Waduh. seperti waktu Arya mengkemayan Gunung Padang itu loh. Jadi sampai sekarang kita sampai mencoba. Waduh. Tapi nyatanya hebat loh, sampai nggak bisa terbuka loh. Tapi ayo dilanjut, berarti menarik nih Om. Kita harus nunggu Pandawa berikutnya nih Om, sampai ngebuka ini lagi nih. Entah Pandawa berikutnya atau mungkin malah cuma satu orang gitu. Tapi ya kita lihat nanti siapa gitu ya. Monggo Mbak dilanjut. Slide ke-29, Sang Hyang Batara Wisnu zaman Kala Dwara juga sudah menjelaskan akan pentingnya aliran tersebut dan keberadaan pagebluk dalam serat Jongko Joyoboyo. Di sini, karena yang membuat aliran Amertasari adalah Sang Hyang Batara Indra, maka pada saat disembunyikan dan akan dibukanya kembali aliran Amertasari menjadi tanggung jawab dari Trah Kaindran, dan Batara Wisnu hanya membantu. Jadi di sini kalau zaman Sri Haji Joyoboyo dulu kan aliran Amertasarinya itu masih kelihatan. Jadi bukan menjadi mantan kali atau bukan menjadi Kalimantan. Tapi kalau misalkan sekarang kan memang itu ditutupi dari pandangan manusia ya. Jadi sekarang ini menjadi mantan kali, atau kalau dalam bahasa Sanskertanya kan MD ya, jadi menjadi Kalimantan. Tapi mantan kali loh ya, artinya bukan Kalimantan pulau ya. Monggo dilanjut, Mbak. Slide ke-30, maka putra sulung Sang Hyang Batara Indra yang bernama Sang Hyang Batara Brajamusti yang mendapat tugas membuka dan mengamankan aliran Amertasari. Karena yang membuat Bathara Indra, maka yang akan membuka kembali terahnya Bathara Indra. Makanya dulu waktu pas zaman Pendowo, yang bisa membuka kan juga Arjuna. Karena yang ketempatan Bathara Indra kan Arjuna. Yang
Titising Betara Indra. Jadi di sini juga nanti Trahing Betara Indra juga, tapi yang ketempatan Sangyang Brajamusti ya di sini. Kalau berdasarkan serat Jangka Jayabaya gitu. Jadi bukan berdasarkan seratnya saya, dari serat Jangka Jayabaya. Karena ada kok itu tulisannya tentang akan datangnya Sangyang Brajamusti itu. Gimana dilanjut, Mbak? Slide ke-31 sudah tersabda oleh Sang Mahaprabu Sri Aji Joyoboyo bahwa besok akan ada waktunya tanah Jawa akan sigar untuk kedua kalinya. Ini mengulang lagi ya, dan ternyata petanya juga ada. Nah, dan dalam peta itu juga kelihatan ada beberapa, ada nama kerajaan yang ditulis jelas dekat sama sungai besar itu, mantan kali itu, bukan Kalimantan ya, mantan kali itu, bahwa di sini peta juga bisa dicari di Google, dan nanti nama-nama wilayahnya akan bisa dibandingkan. Nama-nama wilayah itu ada di mana sih, di Jawa Timur atau di Jawa Barat atau di Jawa Tengah atau di mana gitu, bisa dilihat bahwa ada sungai besar yang cukup lebar, yang saat ini kita nggak tahu itu di mana gitu kan. Terus kemudian dikatakan oleh Sri Adi Joyoboyo waktu itu juga sigar untuk kedua kalinya ya. Tadi kan ada kata-kata kedua kalinya itu berarti kan pernah ada terus mau diadain lagi gitu kan. Jadi di sini mantan kali ini atau Kalimantan ini ini akan diadakan kembali. Jadi akan dibuka kembali kan. Sudah ada peringatan seperti itu kan dari leluhur sejak zaman Kalodwara, serat itu sudah ditulis. Mbak dilanjut, Mbak. Slide ke-32, bahkan Raden Ronggowarsito juga sudah lebih mendefinisikan akan datangnya Pagebluk di akhir Windu Kencono, dan disinilah air suci dibutuhkan. Ya, itu ada dalam seratnya Ronggowarsito dengan jelas kok ditulis itu. Itu serat Sabda Tomo apa nggak salah ya, di Pupuh 16. Saya tuh lupa karena udah lama banget nggak baca kan. Maklum pemalas saja, jarang baca, lebih seneng didongengin sama leluhur kan, jadi saya jarang baca. Jadi Pagebluk terjadi di Windu Kencono, dan di situ nanti itu dibutuhkan, dan ciri-ciri Pagebluk diterangkan banyak banget itu yang sudah dijelaskan di situ, dibaca sendiri aja di serat Sabda Tomo kalau nggak salah. Mau dilanjut, Mbak? Oh iya, Sabda Tomo ternyata. Lanjut, Mbak. Slide ke-33, dalam serat Sabda Tomo Pupuh 16 ditulis jelas keberadaan kembalinya aliran Amertosari dalam mengatasi Pagebluk yang akan terjadi di akhir zaman Kolobendu. Karkating tias katujuh jibar jibur atus Banyuwayu, tuanane turun temurun tan enting, lian projo samyo sayuk, keringan saanggon-enggon. Ini harusnya Banyuwahyu ya, kurang H ini. Dari surat aslinya kayaknya kurang H. Terus di sini kan Lian Projo sama Sayo itu berarti kan negara lain kemudian akan tunduk, terus keringan saenggon-enggon. Jadi di sana sini pada tunduk ke negara kita ketika aliran ini muncul gitu. Itu ada loh ternyata di di Pupuh ke-16 serat Sabda Tomo. Dan berarti terakhir yang mengingatkan keberadaan itu adalah Ronggowarsito. Dan itu jelas tertulisnya di Windu Kencono, dan semoga pada ngerti Windu Kencono itu kapan gitu. Semoga pada tahu. Berarti emang Pagebluk ini harus muncul dulu ya, aliran air ini ya, supaya bisa istilahnya jibar-jibur di sini. Kalau ya, kata kalau enggak kan dikatakan Pagebluk itu posisinya kan naik, terus turun dikit, terus naik lagi, terus turun dikit, terus naik lagi, terus turun dikit, terus naik lagi, gitu sampai akhirnya tidak terkendali kan. Kalau di pernyataan beliau kan begitu kan. Kan pernyataannya gini kan, dahulu kan tumekeng ing tanah Jawa lolonan sansaya dangu sansaya andodro gitu kan. Itu sebelum datangnya, sebelum munculnya si Amertosari gitu. Tapi ya itu terserah mau diartikan apa monggo loh. Jadi tidak wajib harus mengikuti apa yang menjadi yang saya mengerti. Bisa aja orang mengartikan dengan arti yang lain lagi. Wah. Ya Mbak, monggo dilanjut. Slide ke-34, jadi sangat jelas semenjak dahulu kota dari kerajaan-kerajaan pasti ada di sekitaran pinggiran aliran Amertosari yang saat ini sedang ditutup. Maka kadang disebut mantan kali
atau kalau pakai aturan DM dalam pola bahasa menjadi Kalimantan. Tapi lebih tepat disebut mantan kali atau mantan aliran air suci. Makanya ya sebaiknya kalau apa namanya kalau di sini kan pernyataannya itu harusnya dipahami benar ya, karena memang ada pernyataan itu sih bahwa besok akan kembalinya si mantan kali ya, atau tapi tergantung kita bicara menggunakan bahasa menggunakan aturan apa. Kalau aturan Kawi dan Sansekerta berarti kita ngomongnya Kalimantan, tapi kalau kita menggunakan aturan bahasa kita saat ini berarti mantan kali gitu kan, karena DM sama MD itu kan bedanya di situ. Jadi di sini yang penting adalah dari zaman dulu harusnya ibu kota kerajaan tidak jauh dari mantan kali ini, tidak jauh dari Kalimantan ini gitu kan. Artinya ya sangat aneh kalau dikatakan ibu kota ada jauh banget dari mantan kali ini gitu. Gitu ya. Jadi seharusnya tidak jauh dari ibu kota tidak jauh dari aliran ini gitu. Tidak jauh itu dalam arti tidak mungkin melebihi jarak 50 km itu nggak mungkin gitu loh. 30 km aja udah nggak mungkin gitu dari pinggiran ini. Harusnya ya mepet-mepet gitu. bukan jauh-jauh banget gitu. Makanya dikatakan tempatnya para dewa atau tempatnya para hyangan gitu kan. Itu lanjut Mbak. Slide ke-35, aliran itu adalah aliran yang sangat deras, sangat lebar, dan sangat panjang. Dan dulu pernah dipakai untuk mencegah agar tidak terjadi perang antara Janggala dan Panjalu. Nah kalau alirannya kecil ya penyeberangan pasukan dari Panjalu ke Janggala atau dari Janggala ke Panjalu bisa terjadi. Itu kalau alirannya kecil. Kalau sungainya nggak lebar, jadi ya pasti pertama ya aliran harus deras. Terus yang kedua, selain alirannya deras, juga lebarnya juga lebar yang nggak terkirakan kan. Sehingga memang tidak bisa diseberangi gitu di masa itu gitu. Karena untuk menjaga supaya tidak ada peperangan. Jadi lebih cepat dikatakan segoro tanggung gitu kan. Jadi bukan sungai. Jadi mantan kali ini atau si Kalimantan ini dia artinya lebih cocok dikatakan segoro tanggung. Lanjut Mbak. Slide ke-36, pada masa itu pihak Panjalu yang ada di sisi barat pernah membuat semenanjung dengan tujuan untuk menyeberangkan pasukan ke wilayah Jenggala. Maka tersisa penamaan daerah di atas aliran Amertasari yang disembunyikan dan bernama Semenanjung Barat, bukan Tanjung Timur. Suaranya tadi putus-putus, jadi saya ulangi ya. Di sini pada masa itu pihak Panjalu yang ada di barat pernah membuat semenanjung dengan tujuan untuk menyeberangkan pasukan ke wilayah Janggala. Ini berusaha menyeberangkan pasukan. Jadi dengan cara membuat tanjung itu daratan yang menjorok ke perairan atau membuat daratan menimbun gitu ya. Sehingga karena yang berusaha mengadakan pukulan ke Janggala adalah Panjalu, jadi yang berusaha menyerang adalah Panjalu, maka semenanjung itu ada di sebelah barat. Maka seharusnya di bekas mantan kali ini atau di bekas Kalimantan ini atau di bekas aliran Amertasari ini ada nama Semenanjung Barat, bukan Semenanjung Timur gitu ya. Oke, jadi ini adalah salah satu ciri nama yang masih tersisa seharusnya. Gitu. Adanya nama Semenanjung Barat, bukan Semenanjung Timur. Enggak Mbak, lanjut. Slide ke-37. Ini kehidupan yang lebih. Maka Sang Mahapati Bogor Prada meruntuhkan sebagian Semenanjung Barat tadi. Tujuan dari menghentikan pembangunan Tanjung yang di barat adalah agar pasukan Panjalu tidak bisa menyeberangi aliran Amertasari. Itu perjuangannya Prabu Bogor Prada ya, sama Prabu Bogor Prada yang terkenal sebagai nama Mpu Barada, yang mungkin bisa dijadikan patokan juga di mana posisi dari Amertasari, atau di mana posisi dari Mantan Kali, atau di mana posisi dari Kalimantan itu gitu. Bahwa Semenanjung Barat itu sebagian besar diruntuhkan oleh Sang Mahapatih Bogor Prada supaya tidak terjadi pertempuran dengan antara Panjalu dan Jonggolo waktu itu. Sehingga gagal penyeberangan pasukan Panjalu ke Jonggolo waktu itu. Monggo dilanjut Mbak. Slide ke-38, Sang Mahapati Bogor Prada paham sekali untuk mencegah pengotoran aliran Amertasari.
Karena jika aliran Amertosari dikotori, maka tidak akan bisa digunakan lagi untuk memberantas pagebluk di akhir zaman Kolobenu. Jadi perjuangan dari Prabu Bogor Prada itu bukan hanya untuk kedamaian di masa kerajaan itu ya, bukan hanya di masa kerajaan Panjalu dan Jonggol waktu itu, tapi juga yang paling utama adalah karena akan kepakainya untuk penghentian pagebluk di zaman Kolobenu ini nanti gitu. Jadi memang sengaja disembunyikan dulu sampai pada waktunya tepat gitu. Dan beliaulah yang sangat berusaha untuk mempertahankan supaya itu tidak terkotori, supaya aliran itu tetap benar-benar suci. Menurut dilanjut Mbak. Slide ke-39, perhebatan dari Mahapati Bogor Prada itu karena beliau adalah insan Sang Hyang Bathara Ismaya yang bertugas memomong Satrio Rah Jayeng Katon. Beliau tidak mungkin ketutupan akan apa guna aliran Amertosari di akhir zaman Kolobenu nanti saat beliau kembali ke Kahyangan. Namanya Bathara Ismaya ya, tidak akan ketutupan apapun sehingga apapun bisa beliau perhitungkan, dan perhitungan beliau bukan 1-2 menit, 1-2 detik atau 1-2 jam, tapi 1-2 abad pun bisa, sampai 1-2 milenium juga bisa, bahkan sampai akhir zaman beliau mengerti. Kalau nggak ngerti ya namanya bukan dewa ya, karena Bathara ya ngerti benar. Makanya beliau menjadi pamongnya para satrio karena memang tahu persis apa yang harus dikerjakan. Lanjut Mbak. Slide ke-40, maka Sang Hyang Bathara Andika yang juga menjadi pamong Kuripan waktu itu sebagai Ki Lurah Pitutur Jati juga menghalangi perang antara Panjalu dan Jambolo. Jadi kan kalau di zaman itu tuh ada Pitutur Jati, ada Jati Pitutur. Yang Jati Pitutur itu adalah yang Bathara Ismaya, yang Pitutur Jati itu adalah Sang Hyang Bathara Andika. Dua-duanya ada waktu itu di kerajaan yang di bawah Kuripan tuh ada semua. Kalau sekarang kan yang Pitutur Jati yang lagi pergi ke tanah seberang ya, sebagai yang pernah berganti nama Sabdopalon itu. Jadi waktu itu memang ada yang membantu Pubarada. Jadi kan dalam pengamanan itu harus dua sisi, dari pihak Panjalu dicegah, dari pihak Jonggolo dicegah. Jadi pada saat mengamankan lokasi, mengamankan aliran tersebut, dari pihak dari kanan kiri, dari barat dan timur semuanya bekerja di atas dikerjakan oleh Pitutur Jati dan Jati Pitutur. Cuman di sini kita hanya diizinkan membuka nama satu, bahwa Jati Pitutur adalah Sang Mahapatih Bogor Prada yang dulu pernah menjadi adipati yang bernama Prabu Bogor Prada. Tapi untuk yang Ki Lurah Pitutur Jati kita belum diizinkan untuk memberitahukan namanya siapa. Jadi monggo dicari sendiri saja. Berarti lanjut Mbak. Slide ke-41, sementara Ki Lurah Semar yang saat itu bernama Ki Lurah Jati Pitutur juga berusaha menutup jalur perang di utara dan di selatan. Juga di sepanjang aliran Amertosari agar tidak ada pasukan yang bisa menyeberang dan membuat kematian. Ya. Sehingga begitu ada pasukan mulai mau menyeberang, ombaknya meninggi sehingga kembali lagi ke pantai gitu. Yang dilakukan oleh beliau seperti itu. Jadi minimal dikembalikan, jadi bukan dihabisin, tapi dikembalikan ke pinggir pantai supaya tidak bisa menuju ke tengah. Lanjut Mbak. Slide ke-42, kewaspadaan dari Sang Hyang Bathara Andika atau Ki Lurah Togo atau yang di zaman Mojopahit bernama Ki Lurah Sabdopalon karena beliau sanggup menggunakan mata satu. Kalian sudah berkali-kali saya jelasin ya bahwa kalau di Jawa memang begitu gitu loh, makanya digambarkan di pewayangannya pun pakai mata satu bukan mata dua. Itu di pewayangan Jawa loh ya. Jadi kita tidak ngomong di tempat yang lain, di ajaran yang lain. Karena kalau di Jawa memang bagaimana melihat itu kalau bisa dengan mata satu bukan pakai mata dua. Lanjut Mbak. Ini aku punya wayangnya nih Om nih. Ya matanya satu kan? Sabdopalon. Nah iya nih. Wayangnya sama persis kayak yang tadi loh itu. Sama di PPT. Ya. Jadi ada tuh pakemnya ternyata Pak Sabdopalon itu di Jawa ada pakem wayangnya kan. Dan itu mendekati Togo kan. Bukan mendekati Semar kan bentuknya. Iya benar, ya identik dengan ininya ya, mulut yang lebih lebar dari yang Semarnya gitu. Iya.
Oke, dilanjut. Ya. Mbak. Slide ke-43, pandangan dan berpihaknya pada kehidupan ini juga yang dimiliki Sang Hyang Bathara Ismaya atau di zaman Mojopahit dikenal sebagai Ki Kurah Noyo Ginggong karena bersihnya pandangan ke depan dengan menggunakan mata satu. Makanya waktu itu kemudian lebih baik menyembunyikan kerajaan Majapahit dulu ketika ada yang menganggap salah Majapahit gitu kan. Tapi pada saatnya juga akan muncul kembali gitu. Maka dilanjut, Mbak. Slide ke-44, juga semua persiapan yang sudah dilakukan oleh Sang Hyang Bathara Indra jauh hari adalah karena berpihak pada kehidupan yang lebih baik. Semua itu karena kesanggupan melihat ke depan dengan menggunakan mata satu. Ya. Sanggup melihat itu kan berarti beliau hidup kan. Jadi bukan beliau mati ya. Jadi di sini adalah bagaimana keberpihakan pada kehidupan itu yang paling penting. Karena ya tujuan bagaimanapun juga kita punya mata 2, mata 1, mata 7, mata 1000. Tapi kalau misalkan kita mati kan nggak ada gunanya juga. Jadi yang paling penting bagaimana menggunakan mata itu pada saat kita masih hidup kan. Dan hidup itu yang paling penting, bukan mati yang menjadi tujuan gitu. Kalau di beberapa serat kuno Jawa. Oke, itu lanjut, Mbak. Slide ke-45, juga pandangan yang sangat jelas dan gambaran dalam jongko yang dibuat oleh Sang Hyang Bathara Wisnu adalah karena beliau melihat dengan satu. Nah, itu kan sudah jelas kalau itu sudah. Makanya penggambaran Bathara Wisnu kalau di wayang kulit nggak ada yang matanya 2, pasti matanya 1. Tapi kalau dikatakan, itu kan dari samping. Kalau dikatakan dari samping, buktinya Buto digambarkan matanya 2, gitu kan. Tapi kan berarti kan itu bukan dari samping, tapi memang digambarkan supaya kelihatan matanya 1, bukan kelihatan matanya 2. Oke, lanjut, Mbak. Slide ke-46, juga yang dilakukan oleh Sang Mahaprabu Bathara Ikling atau Brawijaya 8 sebagai Raja terakhir Majapahit yang sudah melihat akan datangnya Kala Suba dengan mata 1. Ya, makanya beliau lebih baik menutup Majapahit waktu itu. Majapahit ya, bukan Majapahit. Kalau Majapahit saya nggak tahu di mana, tapi kalau Majapahit harusnya nggak jauh dari aliran Amertasari. Lanjut, Mbak. Slide terakhir, slide ke-47. Kairing dening angin-angin Kang Arso tumujuning jaman kamulyaning Sang Penconoku Kang Arso Hamayu Haditri Bono. Yang ini tidak diartikan karena berarti kita sudah menyampaikan cerita ini ke publik ya. Jadi ini hanya sebagai pertanda bahwa sampun lunggih gitu. Ini disclaimer ya, disclaimer untuk ke sana. Iya, supaya nggak diomelin. Gitu. Oke, makasih loh Mbak, udah dibantuin bacain. Karena kayaknya aku buta huruf untuk baca. Waduh, ini seperti biasa masih sama ya, belum ada tambahan lagi di akhir. Iya, sama. Ya, udah dibaca sendiri aja karena sudah lebih dari ini kan. Gitu. Pak Marius kira-kira kapan nih bisa ini Pak Aryo? Oh, kayaknya Pak Marius udah lagi mengamankan itu ya, apa namanya? Cash flow ya katanya. Waduh, iya. Kayaknya emang karena Pak Marius itu orangnya sangat baik hati ya. Jadi dia mengurusi orang banyak. Jadi ketika dia kembali harus ini lagi Om, harus harus keep in touch lah sama orang-orang di bawahnya gitu. Jadi kayaknya kondisinya akan ya semoga kita minggu depan udah bisa bertemu dengan Pak Marius lagi gitu. Kita kangen banget nih sama topi-topinya Pak Marius tuh pasti ada yang baru nih. Pulang dari luar negeri pasti ada yang baru. Ya jelas kalau nggak minggu depannya lagi beliau pasti sudah bisa bergabung. Tapi ya mungkin paling telatnya minggu depannya lagi kali ya. Tapi kalau minggu depan itu semoga urusan perusahaannya beliau beres dulu karena kan habis ditinggal ke luar negeri terus kemudian pulang itu jadi karantina dulu. Itu kan kasihan banget. Oke Mbak, ceritain dong di Amerika ngapain aja nih Mbak Pipit? Di Amerika ngapain aja? Di sini sih cuacanya mirip banget kayak di Indonesia karena sebenarnya di Florida, Orlando, yang nggak ada salju. Panas banget dan di sini matahari terbit sekitar jam 8 pagi atau setengah 9 pagi
Matahari terbenam jam 8 malam. Gitu, Jam 8 pagi. Berarti kalau di sini jam 6 tuh udah terang loh. Di sana Iya, Jam 5 aja udah mulai ada cahaya. Oh. Di sana ini ya, berarti jam tidurnya lebih panjang, Mbak ya. Iya, jam tidurnya lebih panjang. Jadi di sini biasanya tidurnya jam 1, jam 2 pagi baru tidur. Terus nanti jam 6 pagi itu masih gelap banget. Jadi pertama kali datang ke sini kayak, kok masih terang ya, jam 8 malam tuh masih terang. Jadi baru gelap jam 9 malam baru gelap. Wah, itu berarti jam puspo tajamnya beda ya Om ya? Puspo tajamnya sampai jam 8 gitu ya? Sampai jam 8 pagi. Wah, menarik nih. Tapi banyak yang dipelajarin di sini kok untuk diterapkan ke Indonesia. Ketika balik lagi nanti ke Indonesia banyak yang bisa diterapin. Amin. Semoga, Mbak. Semoga. Iya. Berarti ini selama aku, berarti Mbak Pipit ini lagi kuliah atau gimana? Ya, lagi kuliah. Tapi kebetulan hari ini libur. Malah, berarti kuliahnya tetap ini ya. Ini pengalamanku kalau kuliah bakar menyan nilai improve. Nilai terjamin. Siap. Berangkat ke Amerika juga curang kayak gitu kayaknya. Itu dipakai Om bajunya, wah. Ini selalu tak pakai nih kalau misalnya kuliah aku pakai baju ini nih dari gitu. Wah, nyontek nggak ketahuan itu bisa-bisa Om. Aduh. Ya udah, oke. Udah kita sudahi saja kali ya pertemuan ini, Mbak Pipit juga. Terima kasih. Iya, makasih banget Mbak Pipit, Bapak Agung, teman-teman menyander semua. Minggu depan masih lanjutan tentang ini ya. Jadi masih lanjutan tentang yang berhubungan dengan Kerajaan Kuripan, sehingga nanti beberapa nama yang akan berhubungan dengan Amertosari akan kita ungkap minggu depan. Yang berhubungan dengan Kerajaan Kuripan. Kita masih sang puspo tajem toh berarti? Atau masih sudah panjang itu hari. Wah, ini masih part 3,6. Hari ini aja part 3,6. Berarti masih banyak banget nih part-part yang belum dilihat. Jadi sekali lagi makasih juga buat ini Mbak Pipit, terus Mas Dani Argi buat gambarnya hari ini keren banget walaupun gak ada petenya hari ini ya. Terus gak ada petenya di gambar hari ini. Terus juga Pak Iwan, Om Iwan, makasih juga. Terus Mas Rahadian, Mas Nogo sudah membantu menjawab. Aku tuh nggak kelihatan ya komen-komennya di HP ku tuh. Mas Nogo makasih banyak buat bantuannya. Terus juga aku juga di sini dibantu sama Yeskiel juga bareng live sama aku juga di sini. Jadi Menyaners jangan lupa minggu depan. Iya, Heskel di sini sama aku. Nih. Ya, jadi kita sampai jumpa Menyaners di Atlantis part 69. Salam menyan semua. Sehat-sehat selalu. Bye. Dadah.